Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang menggenggam diri-diri kami. Engkau yang menggenggam apapun yang akan terjadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah, ilmu yang bisa membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup ini jadi amal yang Engkau terima. Wahai ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang halal, yang berkah, yang menguatkan iman, yang menambah amal kami. Ya Rabb, karuniakan kepada kami amal-amal yang Kau terima. Sibukkan kami dalam hidup ini dengan amal yang Kau sukai. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khasyian, hati yang khusyuk. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang Kau terima. Lindungi ya Allah dari penyakit hati, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub dan takabur, dari silau dan terperdaya oleh dunia ini. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, mudahkan kami mengamalkan, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan mudahkan kami meninggalkan segala kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak doa. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak nolong. Gak mungkin. Kita jadi Islam dengan izin Allah. Kita bisa kumpul di masjid pasti dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak nolong, gak akan ke masjid. Tidak. Nafsu tidak suka kita ke masjid. Setan terus menerus membisiki kita supaya tidak ke masjid, khususnya bagi lelaki. Kita tidak akan menimba ilmu begini kecuali dengan pertolongan Allah. Nafsu tidak suka belajar agama, tidak. Dan setan itu bisikan yang paling intensifnya adalah supaya kita tidak belajar. Sebab kalau kita blow on gampang ditipu, benar? Halo? Ya, kalau kita blow on gampang ditipu. Setan tuh nggak pintar-pintar amat, cuma kitanya aja. Cuma kitanya apa? Siapa yang nyebut blow on? Akhirnya menyadari ya. Terima kasih para pemirsa. Akan mengulangi beberapa pelajaran karena ini banyak yang hadir. Kunjungan ini dari mana? Pak, siapa yang nyebut Pak Oga? Bukan Pak Oga, bapak-bapak dari BSI ya. Oh, ini yang calon dirut itu. Jadi ini ada pelatihan, namanya pelatihan apa Pak? Karakter building. Ada dari BSI, ini para calon pimpinan kepala cabang dan manajer ya.
Jadi teman-teman kalau ada yang mau latihan di sini macam-macam jenis pelatihannya. Pesantren ini banyak sekali aktivitas, mulai dari penitipan bayi sampai penitipan, siapa yang nyebut penitipan aki-aki, astagfirullah, sampai penitipan presiden, direktur ya. Baik, ada tamu dari mana lagi ini? SMK Telkom, oh ada beberapa ya. Kelompok tahsin Quran dan terima kasih. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu sekali lagi mengulang ya, Al-Anbiya 35 bagaimana hidup ini hanya mampir. Kullun nafsin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, maut. Jadi hidup ini mampir, nunggu mati. Ingat baik-baik itu ya. Rahasia kematian ada berapa? 3, 1, waktu, 2, tempat, 3, cara. Ulangi, waktu, tempat, cara. Kita waktunya udah ditentukan oleh Allah, ditentukan. Ini rata-rata umurnya 40 sampai 42, 43. Ya, ada yang meninggal 44 ya. Mulai tegang. Ada yang meninggal 50, ada yang 70, ada yang 90, ada yang 100. Allah yang menentukan. Gimana kita mati? Mati itu begini. Kita udah waktunya tiba, Allah pencipta kita memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Kita nggak bisa mati kecuali dicabut nyawa oleh malaikat maut pada waktu yang pas, tidak bisa mundur maju, tidak. Kullun nafsin bagaimana tuh? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau udah waktunya tiba, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Jadi walaupun ditembak, kalaupun belum waktunya, kena helmnya. Nah pas helm dibuka, nah baru ketembak ya. Jadi peluru pertama tuh namanya pembuka helm. Yang kedua tempat, kita akan datang ke tempat kita meninggal. Yang ketiga cara. Entah gimana caranya, ada yang kemarin pesawat jatuh, benar? Ada yang sakit, itu bukan penyebab meninggal, tapi cara yang ditetapkan Allah. Makanya yang paling penting bagi kita cuma satu, yaitu husnul khotimah. Kapanpun, dimanapun, cara apapun, yang penting yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadi kita pasti meninggal, pasti. Makanya jangan terlalu sibuk ngumpulin teman. Saya pengen banyak teman, boleh. Tapi yang harus banyak teman itu dikubur. Jangan sampai sibuk nyari teman di dunia, dikubur temannya yang ngaco-ngaco. Cari teman dikubur, pasti mati kita. Yang kedua, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Selama hidup ini kita diuji. Jadi ujian hidup itu sepanjang hidup. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi diuji terus. Dicaci ujian, dipuji ujian. Orang yang sebel ke kita ujian, orang yang sayang ke kita ujian. Sakit, sehat, lapang, sempit, mudah, susah, terus dinilai oleh Allah. Wa ilaina turja'un. Nanti udah mati semuanya akan dihitung, diberikan hasilnya. Jadi dunia ini ujian sepenuhnya. Tadi surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Terus yang sukses yang mana? Ali Imran 185. Ini harus ngerti sekali ya. Sama ayatnya, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama yutawaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan
di yaumul akhir lah, di hari kiamat lah sempurna balasannya. Jadi di dunia mah nggak usah heran, kita udah ngerjakan ini tetap dihina, ada yang jahat nggak ketangkep, dunia emang begitu ya, nggak ada yang sempurna. Tapi nanti di yaumul kiamat sempurna hitungannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Sekecil apapun ketemu. Sekecil apapun, walau sebesar zarah ketemu, adil, nggak ada yang dikecewakan. Sip. Nah, yang sukses adalah paman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka itulah yang sukses, yang beruntung. Jadi sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk surga, itu sukses. Jelas? Terus mau ngapain di dunia dipuji-puji, di akhirat direbus, kan? Mau ngapain di dunia kita kaya raya, di akhirat dipanggang? Nauzubillah. Mendingan di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Nah, senyum. Halo, jelas tidak nih? Jadi nggak usah ngebanding-banding di dunia mah, biasa we, semuanya ujian. Belum punya jodoh? Jawab, ujian. Bukan sudah, belum punya jodoh? Ujian. Sudah punya jodoh? Kenapa lebih keras? Kan? Karena lebih berat ujian. Belum punya anak, sudah punya anak, ya begitulah itu. Jadi jangan mengatakan, kok hidup saya tuh banyak ujian. Memang hidup ini ujian. Nah, siapa yang bakal lulus ini? Apakah mungkin di dunia bahagia dalam ujian? Mungkin. Surat An-Nahl 97 ya. Ini rumus-rumus ini harus dipahami sekali ya. Maaf bagi yang udah sering mendengarnya, mudah-mudahan makin pintar dan bisa mengamalkan. Apakah mungkin dalam ujian hidup ini kita bisa bahagia? Mungkin. Namanya hayatan thayyibah. Apa dalilnya? Apa kuncinya selama ujian hidup bahagia? Kuncinya cuma dua, yaitu iman dan amal soleh. Begitu. Apa dalilnya? An-Nahl 97. Man amila sholihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Di akhirat kita akan mendapat yang lebih baik dari yang kita lakukan. Jadi kunci hidup sukses dunia akhirat itu cuma dua, iman dan amal soleh. Ulangi. Berarti kalau kurang bahagia artinya apa? Jawab. Kenapa sih pelan gitu jawabannya nggak mantap? Kalau kita kurang bahagia artinya apa? Kalau orang kuat iman bagaimana? Ini ya, kalau orang udah ajeg imannya, yakin ke Allah, apapun yang terjadi di sekelilingnya nih, di sekeliling kita, tenang weh, tenang, tenang. Ada Allah yang menguasai apapun, yang menentukan apapun. Makanya kalau udah kuat iman, apapun yang terjadi di sekelilingnya, tetap dia ajeg. Ada uang, tiada uang, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, suasana mencekam, tetap ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bimat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Terus Al-Hadid ayat 4 bagaimana? Wallahu bima ta'maluna basyir, dan dia Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ada Allah.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Allah kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepada Allah. Tinggal doa. Ini Allah Maha menyaksikan, Allah Maha dekat, Allah Maha mengetahui. Kita tidak bisa lihat Allah, Allah pasti lihat kita. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta, pada diri kita, pada sekeliling kita, kecuali pasti milik Allah. Mau penjahat sekalipun, mau begal, mau orang-orang yang zalim, mau pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dikuasai Allah. Jadi nggak ada cerita STI. Tahu STI? Bukan BSI, STI. Suami takut istri. Harusnya bagaimana? STA. Suami, bukan. SITA. Suami istri takut Allah. Halo. Yang kedua apa? Amal soleh. Nggak ada cerita bahagia dengan maksiat, tidak ada. Tukang bohong bahagia tidak? Jawab. Pasti tidak bahagia. Koruptor bisa bahagia tidak? Rumahnya mewah, rumahnya megah, mobil mewah, harta melimpah. Koruptor bisa bahagia tidak? Mustahil bahagia. Mustahil. Kenapa? Bahagia itu di hati. Hati ini dibulak-balik oleh Allah. Dibikin stres saja. Dibikin sempit hatinya. Udah pasti sengsara. Pasti takut ketahuan. Ada lihat kotak P3K. Hah? Kotak KPK? Bukan Pak, itu P3K. Stres. Tok tok tok. Siapa tuh? Kami petugas P3K. Disangka petugas KPK. Makanya lempeng-lempeng aja hidup mah, nggak usah ribet. Kenapa nggak usah ribet? Karena yang ngebagikan rezeki adalah Allah. Dengar kemarin ini dikirimin oleh Dudu ini dari DIF ya, sahabat yang tunanetra. Jadi ngirim tulisan, ada ibu-ibu tukang jualan makanan kecil, tidak banyak, untungnya dikit, tapi setiap adzan berkumandang, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya para pembeli, maaf ya saya udah dipanggil bos, gitu jawabannya. Langsung tutup. Kalau ikut sholat bagus, tapi kalau mau nunggu silakan, kalau mau beli tempat lain monggo, pergi aja. Tutup-tutup diamankan sholat, tunggu 15 menit katanya. Nanti jualan biasa, azan asar pergi lagi. Suatu saat ketika sedang kurang ramai ditanya oleh yang memperhatikan, ibu tuh kayak nggak takut miskin, orang lagi pada mau beli, ibu tinggalkan aja buat sholat. Gimana gitu Bu? Loh, kan yang beli itu kurir, hanya pengantar rezeki dari bos. Masa saya dipanggil bos sibuk dengan kurir? Baru mikir ya. Yang pembeli itu cuma nganterin apa yang bos kasihin buat kita. Nah sekarang bos manggil, maaf ya nyebut bos ini rada kurang sopan, tapi maha Tuhan saya manggil yang ngebagiin rezeki, ya udah saya tinggalin dan tidak pernah kurang rezekinya. Makanya kalau mau sholat ada masalah misalkan, kalau tidak membuat uzur ya tinggalin aja, sholat dulu. Karena yang bisa menyelesaikan masalah juga Allah. Rapat azan, sholat.
Emang urusan bisa selesai dengan rapat? Tuh kan nggak jawab. Memangnya urusan pasti beres dengan sholat? Yang bikin otak ini siapa? Yang bisa membuat kita mikir siapa? Yang bisa ngegerakin orang siapa? Allah. Walaupun sholat rapat setakar kebek, di bangkrut mah bangkrut weh, ribet mah ribet. Kurang gimana negeri ini pada rapat, betul tidak? Hah? Bukan tidak boleh rapat, jangan sampai rapat mengganggu sholat, karena yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah. Emang dengan rapat pasti selesai masalah? Enggak, kalau Allah tidak menghendaki. Yang menguasai urusan itu adalah Allah. Nah kalau iman kuat kayak gitu. APDN. Tahu APDN? Akhwat dalam penantian nikah ya. Baru ngarang barusan, makanya mikir. Ada yang APDN, bukan STPDN. Atau AI, akhwat ikhwan dalam penantian nikah. Banyak yang tambah umur tambah stres. Disangkanya umur itu menghalangi takdir. Enggak, yakin saja. Mau umur berapapun kalau Allah nakdirkan jodoh ya jodoh. Emang semua ikhwan milik siapa? Semua ikhwan milik Allah, semua akhwat milik Allah, yang menanamkan cinta juga Allah, yang menakdirkan jodoh adalah Allah. Kalau Allah jodohkan, mau umur berapapun, mau kondisi apapun, jodoh, pasti jodoh. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Surat Yunus 107. Gitu. Makanya sibuklah sekarang mah jadi orang baik aja lah. Benar? Amal soleh. Amal soleh yang paling utama apa? Zikrullah. Zikrullah, aneka bentuk. Ini kita lagi zikrullah nih. Belajar, sholat, zikrullah. Doa, zikrullah. Ngajak orang kepada kebaikan, zikrullah. Udah niatnya karena Allah dan yang dilakukan hanya yang Allah sukai. Udah gitu aja, bahkan kemana-mana. Ini rambut kan sama-sama gondol, ya enggak? Apakah akan ketukar rezekinya? Jawab. Ini sebelahan agak nempel nih, ketukar enggak? Jodoh ketukar enggak? Ini misalkan ngedoa, kamu sana, ini situ. Kenapa sih? Nanti doa saya bakal meleset ke kamu. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Walaupun semua orang doa dengan penuh kekhusyuan dan kayak di multazam itu kan di depan Ka'bah tuh waduh desek-desek doa. Ya enggak ada yang meleset. Jauh sebelum kita mengucapkan doa, Allah udah tahu apa yang mau kita ucapkan. Tenang saja. Itu iman namanya. Misalkan five angel, 5 akhwat penantian naksir ke seorang ikhwan. Ketukar tidak jodohnya? Jawab. Enggak. Kok ini 5 naksir sama 1 ikhwan? Gak enak ya, gak dengar gitu ya. Yang bagus itu adalah ikhwan dulu. Ikhwan ditaksir oleh 5 akhwat. Sama aja, bulak-balik katanya. Biarin dong Bu, gak usah dipermasalahkan. Saya yang ceramah ya. Kira-kira dapat yang mana tuh? A, B, C, D. Bisa 5-5-nya gak dapat ya gak? Bisa dijodohkan sama yang gak naksir? Bisa, terserah Allah aja. Karena nikah itu sebagai ujian dan ibadah, karunia.
Kalau disyukuri bagus. Emang kalau udah nikah langsung bahagia? Jawab. Nah, belum tentu. Coba Ikhwan, misal nikah dengan istri yang luar biasa cantik jelita, bahagia enggak? Belum tentu. Yang pasaran istri tinggi itu siapa? Si Emang suruh masuk katanya. Padahal kita yang nyari duit. Dahlah. Bahagia itu bukan karena rupa, bukan karena tahta, bukan karena harta, tapi karena iman yang kuat dan sibuk menjadikan aktivitasnya jadi amal soleh. Jadi kerja nih di BSI perlu mikirin karir enggak? Ya, mau nyebut enggak, ada kepikiran ya enggak? Nyebut mikir takut ketahuan. Mulai sekarang enggak usah ribet. Enggak usah ribet. Emang waktu kecil kepikiran bakal kerja di kantor itu? Enggak kepikiran kan? Lah saya juga enggak kepikiran bakal jadi ceramah begini. Enggak tuh, enggak kebayang, enggak kepikiran. Tapi kalau udah takdirnya ada, jadi. Tapi apakah jadi penceramah yang diridhoi Allah atau tidak? Itulah tugas saya sekarang. Tenang, ya. Mungkin saya jadi dirut, direktur urut, mungkin ya. Latihan, kursus. Nggak usah ribet. Bagaimana tentang rezeki? Ribet jangan. Ribet jangan. Dikasih syukurin, ditahan sabar. Kalau harus diambil oleh Allah ridho, udah gitu. Lihat yang lain nggak usah dengki. Kalem aja. Nggak akan kemana-mana kok. Apa yang ditetapkan Allah. Kalau gitu saya males dong, nggak usah kerja. Nanti ditetapkan. Buat yang males tuh nggak dapat apa-apa, ya kan? Maksud tidak ketukar itu kita akan dapat dari ikhtiar yang kita lakukan. Jadi kalau nggak ketukar, buat apa saya ikhtiar? Saya mau santai aja. Nanti dapat sesuai dengan yang kedul seperti itu. Saya mau diam aja, nanti didatangkan mertua marah-marah, ya nggak? Istri pundung, anak nggak percaya. Nah itu ditetapkan bagi lelaki yang the kedul man namanya, ya. Baik, teng jam setengah. Sudah tersambung. Sudah tersambung, aduh. Maaf ya. Jam ini Pak Miftah Farid, guru kami tersambung di MQ FM. Jelas? Nah, apa ciri orang yang iman dan amal soleh? Ini cirinya. Cirinya adalah akhlakul karimah. Akhlaknya mulia. Jadi ini kira-kira dia bakal bahagia nggak nih? Kira-kira dia bakal husnul khotimah tidak? Dia bakal sukses? Apa kelihatannya, penampakannya? Akhlaknya mulia. Apa itu akhlak? Respon spontan. Ini kalau lagi begini kita lagi nggak kelihatan ya aslinya. Ini setel soleh, ya kan? Lagi diakalin supaya soleh nih. Nanti kalau ada kejadian yang diduga dan tidak diduga, kejadian yang kita suka dan tidak kita suka, biasanya ada reaksi spontan. Nah itu sebetulnya lebih dekat kepada hati kita. Makanya harus dilatih terus. Disebut apa sih orang yang kuat iman dan sibuk dengan amal soleh? Disebutnya muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi kalau ada kami prajurit negara kesatuan yang bertakwa, artinya beriman dan beramal soleh. Kuncinya iman dan amal soleh, hasilnya bahagia di dunia, hayatan thayyibah, dipuji, dicaci, sehat, sakit, anteng, itu cirinya nih ya, karena dibuka hatinya oleh Allah jadi ngerti hikmah, nggak ribet-ribetnya ya. Ujian pasti ada, emang hidup ini ujian, tapi berselancar dalam ombak. Gimana ya itu ya? Maksudnya hidup ini banyak ombak, tapi tetap bisa enjoy dalam ombak kehidupan. Kemudian disebutnya namanya apa?
takwa. Jadi iman dan amal soleh itu disebut apa nama lengkapnya? Kalau panggilannya bertakwa, penampakannya adalah akhlakul karimah. Iman dan amal soleh orangnya. Nah itu kesibukannya disebut ibadah. Jadi cocok ya. Kenapa Nabi diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, yang paling takwa. Kenapa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, itulah satu paket. Orang yang meniatkan semuanya jadi ibadah itu karena iman dan amal soleh, jadilah ibadah. Penampakannya akhlaknya mulia, disebutnya orang yang bertakwa. Di dunia hasilnya hayatan thayyibah, meninggalnya husnul khotimah, dikuburnya jadi teman, itu iman dan amal soleh. Di akhirat wa udkhilal jannah. Iman amal soleh itu pintunya satu, tahu apa? Ilmu. Makanya mau cerita takwa, mau cerita akhlak, mau cerita bahagia, mau cerita masuk surga, tapi enggak pernah belajar memahami agama dengan benar, ya enggak bisa. Ya. Jadi lihat semangat belajarnya, memahami, bukan cuma tahu. Kalau tahu gampang. Coba tahu sabar? Jawab. Tahu sabar? Paham sabar? Coba jelaskan. Langsung nunduk kan? Berarti nggak paham. Kalau paham itu cirinya bisa menjelaskan. Tahu sabar? Kenapa jadi pelan? Tahu sabar? Paham sabar? Kalau belum, jangan suka kayak gitu. Nggak jelas pisan hidup tuh. Cing mantep. Tahu sabar? Paham sabar? Nah gitu. Kalau paham bisa menjelaskan. Nah, bisa sabar? Mau sabar gimana? Paham juga enggak? Tahu sabar, tahu. Paham sabar, belum. Bisa sabar, bisa. Bohong. Gak mungkin. Bagaimana kita melakukan yang kita tidak paham? Makanya disebutnya begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama, bukan tahu. Dari paham inilah kemudian kunci selanjutnya namanya mujahadah atau riadoh, berusaha mengamalkan. Baru iman menguat, baru jadi amal soleh. Kan udah disampaikan kemarin, kenapa orang rontok akhlaknya? Satu, lemah pemahaman agamanya, dia nggak ngerti apa-apa, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal Quran. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsunya. Jadi rusak. Makanya kalau ingin kuat iman, ingin bahagia, ingin akhlak mulia, ingin sukses, selalu luangkan waktu belajar agama sampai berusaha paham dengan ikhlas. Dan yang kedua, mujahadah, mengamalkan ilmunya. Gitu. Sekarang paham. Ini saya paham kuda, kakinya 4, ekor kuda nggak boleh begini, harus begitu. Tapi nggak pernah berlatih berkuda. Bisa berkuda? Tidak. Tahu sabar? Jawab. Jangan pengecut. Tahu sabar? Paham sabar? Bisa sabar? Jangan pengecut. Bisa sabar? Belum. Paham juga enggak, mau sabar gimana?
Belum bisa sabar. Baru ingin sabar. Tahu dari mana? Itu aja jawaban tadi juga nggak sabar ya kan. Nah latihannya namanya riyadhah, kalau sungguh-sungguh disebut mujahadah. Jadi sebetulnya sederhana hidup ini. Pahami kebenaran, di samping kita belajar yang lain, kemudian riyadhah, melatih diri. Dapat ilmu senyum, latih senyum. Dapat ilmu sedekah, sedekah. Dapat ilmu jaga wudhu, jaga wudhu. Dapat ilmu memaafkan, maafkan. Nanti jadi tuh. Coba sabar itu apa? Tuh kan, rendah hati, ya kan? Udah tahu tapi nggak ingat ya. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri lah intinya itu. Masalah kita kan karena nggak sabar, betul? Sabar ada berapa tempatnya? 4. Sabar ketika menjauhi maksiat. Lihat HP perlu sabar tidak? Oh, di sini sumber maksiat selain sumber manfaat. Kalau nggak sabar yang dilihatnya yang sia-sia dan yang jadi dosa. Percayalah, giliran ada ngaji langsung di skip. Yang kedua sabar lagi apa? Sabar ketika taat. Tahajud harus sabar. Baca Quran harus sabar. Zikir harus sabar. Sholat kalau nggak sabar nggak khusyuk. Sedekah harus sabar. Kan? Coba kalau punya uang 2 lembar 120.000, yang mana yang mau disedekahin? Jujur 20. Ternyata bukan 2 lembar tapi 3 lembar 125. Jadinya yang mana? Ternyata 5.000-nya ada 2. Yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Yang mana yang mau dimasukin kotak infak? Lepet, ya gitu. Untuk jujurnya sih bagus ya, tapi tidak sabar. Yang ketiga sabar menghadapi musibah. Pasti ada musibah. Tenang aja, jalanin HHN, hadapi, hayati, nikmati. Hadapi karena nggak bisa lari, ya. Hayati karena banyak hikmahnya. Banyak pelajaran di balik musibah. Nikmati dosa berguguran. Nikmati pahala melimpah. Nikmati keridhaan Allah di balik musibah. HHN. Apa artinya? Ya. Terus sabar yang ketiga apa? Ini yang keempat. Yang paling intens sekali. Sabar menghadapi perkataan orang lain. Kalau maksiat ya ada godaan tapi tidak terlalu intens. Taat juga ada waktu-waktunya. Kalau musibah juga. Yang paling intens ini orang ngomong, betul ya? Ini ngomong terus kan sebelahnya. Kiri kanan di rumah, teman, di kendaraan. Kalau nggak sabar. Kemarin lihat ada dosen yang meludah itu, berita itu. Semoga kejadian ini membuat beliau bisa jauh lebih baik dan lebih mulia. Beliau mengatakan 30 tahun saya jadi dosen, rusak karir saya hanya karena sedetik meludah. Gitu, meludahi orang. Takdirnya dilihat oleh CCTV, kemudian viral. Nah, tidak sabar dengan omongan. Pak, jangan nyerobot dong Pak. Gitu. Padahal disebut begitu tinggal, oh ya terima kasih. Selesai ya kan? Monyet lu, naon beruk. Nah, apa lu tikus? Nggak boleh gitu. Disebut monyet gimana? Misalkan disebut monyet gundul gimana?
Maaf ya, maaf sengaja saya cari perkataannya. Ini bukan menghina. Misal ada yang nyebut, monyet gundul, jawabannya gimana? Serius. Ini pelatihan nih. Siapa tahu sebentar lagi ada kenyataan. Apa? Jawabannya gimana? Astagfirullah. Tinggal jawab bukan. Kenapa pakai minta ampun? Nyet, bukan. Assalamualaikum bos. Tapi jarang. Saya juga waktu ada yang nyebut monyet dulu, yang kepikir tuh linggis dirinya, kunci roda. Gelut ya. Tapi zaman dulu ya, zaman masih suka banyak gaya. Udah, begitu cukup. Ada pertanyaan, teman-teman. Ini informasi nih bagi yang mau mabit tanggal 31, ternyata yang daftar sudah 1.400 lebih. Kapasitas di sini sebetulnya bisa 5.000 ya, tapi seperti pindang. Kapasitas di sini kalau sampai ke atas itu bisa berapa kemarin tuh? Yang nyaman 2.000, tapi kalau sampai 3.000 padat ya. Jadi mungkin 1.500 itu udah maksimal, karena santri karya juga ada 600 yang mau ikut, udah 2.100 tuh bekal nginep di sini ya. Insya Allah dianjurkan nggak usah bawa mobil lah ya, kecuali naik itu saja online supaya sedikit yang parkir. Kalau motor masih mending, kalaupun darurat bawa mobil nanti akan ada fasilitas, tapi tidak mungkin menampung 1.000 mobil. Bagus juga bawa makanan masing-masing untuk tukeran ya, harus adil. Ini satu bawa telur bebek, satu bawa telur puyuh, gak adil, gede sebelah. Silakan sarapan pagi disediakan, jadi paling untuk malam nanti ya, berbagi rezeki dengan temannya dan tetangga. Jadi mabit ini memang lebih ke mencari ilmu, silaturahim, dan terutama takarub kepada Allah, menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan qiyamul lail dan muhasabah. Begitu, ini akan rutin nanti setiap bulan malam Ahad pertama, rencananya seperti itu. Ada informasi? Punten. Oh ya, pagi ini kebagian dakwah di Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan. Acara mulai jam 8, ada Ustadz Hendra dulu dan kebagian jam 9-an biasanya ya. Maaf nggak begitu akurat. Kemudian nanti asar di sini. Dan kajian Ma'rifatullah yang biasanya jam 8 malam dimajukan menjadi ba'da maghrib. Lalu ada kitab Arba'in dulu ya, Riyadhus Shalihin atau Arba'in oleh Ustadz Mulyadi Al-Fadil, kemudian dilanjutkan AA tentang Ma'rifatullah, jam 8 sudah selesai. Nah baru ditutup Isya akan berakhir. Jadi yang mau menyimak di medsos lebih awal. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, berarti udahan nih. Di masjid tidak ada yang nanya? Bapak mau nanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Ibnu nasabah Bank BSI. Assalamualaikum. Oh, friend ya. Friend. Silakan Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi, hidup ini ujian Nah ini ada teman juga pernah bercerita gitu kan. Dia tuh ujiannya tuh ekonomi terus gitu kan. Nah terus saya sebagai teman juga mencoba menenangkan gitu. Cuma dia menjawab, kan hidup
kan beli susu nggak bisa cuman pakai ceramah nu, kata dia gitu. Ya saya sih sebenarnya tahu arahnya mau minjem duit gitu, cuman saya kebetulan lagi ada uang juga gitu. Nah ini gimana gitu ketika kita ada menghadapi situasi seperti itu gitu. Kemarin Ustadz Dr. Erwandi ceramah bagus sekali tentang harta itu tidak bisa lepas. Kita bisa sholat dengan harta, maksudnya pakaian. Kita tidur juga di tempat tidur itu harus pakai harta juga, ya kan? Beli tempat tidur, selimut, kasur, ada tempat berteduh, makan pakai harta juga. Jadi kalau bicara harta bukan bicara duniawi, kalau niat dan caranya benar, itu bicara amal soleh. Jadi dia mau pinjam uang, terus dinasehatin ceramah gitu. Emang beli susu bisa pakai ceramah? Nggak bisa, ya harus pakai uang, betul tidak? Yang bagus begini, kasih uang sambil diceramahin gitu. Jadi memang yang membagikan rezeki itu hanya Allah. Lapang, sempit, ada, tiada, di mana, kapan, berapa jumlahnya, itu yang menentukan Allah. Lewat siapa? Allah yang menentukan. Jadi kalau Allah bikin sempit, ya sempit lah. Kalau Allah lapangkan, lapang. Rezeki tidak harus kepikir oleh kita semua. Kalau ngandelin gaji, ya lebih banyak orang yang gak jelas gajinya, ya kan? Apakah harus punya tabungan? Di dunia tidak wajib. Dan tidak semua orang juga ada yang buat ditabungkan. Tapi kalau dijamin oleh Allah akan ada terus pada waktunya. Rezeki itu sebetulnya bukan perlu banyak dan kaya, yang penting tiap perlu. Mana nih yang benar nih? Karyawan BSI atau santri? Santri, rezeki itu yang diam dulu santri. Ini pelatihan, yang penting tiap perlu. Santri, rezeki itu yang penting tiap perlu. Cukup. Bukan ada Pak, cukup. Sekarang perlu buat kayak bayar kontrakan 3 juta. Ada 3.000. Stres tidak? Sekarang Bapak ada sepatu 5, tapi nomor 32, kaki Bapak 42, tidak cukup. Walaupun banyak sepatu, Bapak jinjit, betul tidak? Allah tahu keperluan kita tidak? Tahu. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan itu adalah Allah. Kita nggak pesan punya paru-paru. Kenapa udara gratis? Karena kalau harus beli, saudara jarang napas, ya kan? Gaji 5 juta, beli udara, jadi cuman seminggu, ya kan? Selebihnya. Jadi benar Pak, bahwa rezeki itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baginya Allah cukupi. Nah, tapi nggak bisa tawakal kalau tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah kecuali dengar ceramah. Cuman untuk proses ke sana supaya dia dengar ceramah harus kasih duit dulu. Nah, ketika ngasih uang ini harus diingetin, ini dari Allah nih. Ada seseorang, aduh saya pusing tabungan saya, cuman dikit habis ini, pusing. Mau minta nggak berani. Saya tuh udah sholat, udah tahajud. Lalu didengar oleh seseorang, tiba-tiba ngasih ke tabungannya uang yang banyak. Ini siapa yang ngegerakin orang ngasih ke tabungan tersebut? Allah. Tapi jarang orang merasa bahwa ini tuh Allah yang ngasih. Allah yang ngegerakkan. Lanjut. Ya. Tidak ada lagi.
Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Mending ngotot ada tenang ya. Itu selang-seling. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rumah Quranmu dari Wonosobo, Masya Allah, alhamdulillah. Jawa Tengah. Ya, yang mau saya tanyakan tadi kan menyinggung tentang sabar ya. Walaupun saya belum paham apa itu sabar, tapi kan kadang orang bilang tuh sabar tuh mudah diucapkan, tapi bagi orang yang menjalani itu susah. Kata yang kurang sabar, Bu. Ya. Bahkan ada istilah orang sabar itu pasti kesel. Gitu. Oh enggak juga, Bu. Orang sabar tuh bahagia. Wabasyiri sobirin. Ibu ngambil dari mana sih? Itu, kok beda Dari dengan stiker, pelajar? dari stiker. Tapi kalau saya lihat di Quran, wabasyiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang sabar itu apa tadi yang pertama? Pasti kesel gitu. Enggak, yang kesel itu yang tidak sabar. Kalau orang sabar enjoy dengan berguguran dosa-dosa, enjoy dengan pahala melimpah, enjoy dengan Allah ridho, gitu Bu. Ya, yang mau saya tanyakan. Nggak bisa, udah dijawab. Silakan Bu. Bukan itu. Silakan Bu. Menurut AA, sabar itu ada batasnya nggak sih? Gitu. Nggak ada Bu. Jadi selama Pak sabar, pahala kita melimpah ruah bighairi hisab, tidak ada batasnya pahalanya tuh Bu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kalau kita berhenti sabar, berarti kita berhenti bersama Allah. Terserah Ibu. Sabar itu kan menahan diri, kayak nyetir mengendalikan diri, ini sabar. Bosan ada batasnya saya mengendalikan diri, biarin aja mobilnya masuk jurang. Sepanjang berkendara ya harus dikendalikan. Nah ada batasnya, itu berarti membiarkan nabrak dinding, membiarkan tabrakan, membiarkan diri masuk jurang. Sing sabar ya. Terakhir. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam, sama-sama. Pakai mikrofon Om, sing sabar. Ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mak, nama saya Gusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Tadi sampaikan Allah sudah tahu sebelum kita mengucapkan doa. Jadi jika kita diuji, apakah kita tidak perlu mengucapkan lagi doa kita? Siapa yang nyuruh jangan mengucapkan? Doa itu amalan yang sangat disukai Allah. Gak mau ngucapin sok aja. Tapi Rasulullah berdoa. Allah menyuruh kita berdoa. Doa itu ibadah yang sangat mulia. Kalau nggak mau ngomong ya Allah udah tahu juga. Cuma beda nasibnya dengan yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku. Pasti Allah mengabulkan. Nah sekarang mau diem aja, ya biarin aja ya kan. Doa itu ibadah. Pasti kok dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi. Satu, bisa dikasih dengan yang cocok. Yang kedua, kita dihilangkan dari musibah yang setara dengan doa itu. Yang ketiga, disimpan di akhirat nanti ketemu. Gak usah ngotot ya. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Jangan ngotot dengan dunia yang kita inginkan. Ngototlah ingin doa, bisa doa terus. Karena mana yang lebih penting terkabul, dunia yang kita inginkan atau doa? Mahal doa. Doa itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Dalilnya laisa, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah ila doa selain doa. Jadi doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah.
Kalau terkabul atau tidak mah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita doa tidak. Kenapa masih bingung kan? Kasih lagi mikrofonnya, wajahnya wajah perlawanan. Hah? Udah? Ya udah. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini Allah sedang melihat kita tidak sih? Allah sedang memperhatikan kita tidak? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Adakah perkataan yang tidak dicatat? Saya ini pengennya kayak gitu terus ya. Para waliullah, kekasih Allah itu konsisten merasa dilihat Allah, didengar Allah. Sehingga nampak dari perilakunya, dari ucapannya. Nah, makin orang yakin ke Allah, makin hati-hati. Makin hati-hati itu makin takwa. Makin takwa, makin bahagia. Makin takwa, urusannya makin ditolong oleh Allah. Makanya orang takwa itu cirinya hati-hati. Seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Setiap melangkah hati-hati. Tiap bicara hati-hati. Tiap melihat hati-hati. Hasilnya gimana? Hasilnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah yang membuat hatinya bahagia. Bahagia itu hadiah ya. Huwaladzi anzala sakinah. Surat Al-Fat ya ayat astagfirullahaladzim lupa 4 kalau nggak salah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman supaya nambah imannya. Terima kasih hadirin sekalian, maaf nih suara agak parau, Masya Allah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.